warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa mawalah. Allahumma ja'alna minat tawwabin wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna minal mukhlisin wa ja'alna min ibadikas shalihin. Amin ya rabbal. Para hadirin, untuk sidang jamaah pengajian rahimahullah. Selesai ucapan puji dan syukur, kita serahkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Iringan yang kedua, rahmat dan sejahtera kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berikut kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan segenap kerabatnya yang mulia. Rahmat dan keampunan sama-sama kita doakan kepada seluruh para alim ulama, baik ulama yang terdahulu ataupun ulama yang sesudahnya ila akhir zaman. Berikut yang mulia dan yang terhormat pada seluruh tunku-tunku, bapak-bapak, saudara-saudara sidang jamaah pengajian, yang mudah-mudahan selalu mendapat ampunan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, kita lanjutkan kajian kitab Syiarus Salikin karangan Abdus Somad Al-Kalimani. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat daripada berkahnya ilmu beliau. Halaman 42 sudah memasuki mengenai Taharah. Sebelumnya Tuan mengucapkan silapileh karena masih masa Zulhijjah. Minal a'idin wal fa'idin, ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin. Ja'alallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin. Mudah-mudahan Allah menjadikan akan kita dan akan Anda semua daripada orang-orang yang kembali suci dan kembali berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf segala kekurangan tutur kata ataupun sikap atas tutur sekalian. Sebaliknya kita tentu sekalian juga demikian adanya saling meridai atas kesalahan yang terjadi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan pokoknya. Amin. Faslun fi adabi qada'il hajati. Fasal ini suatu fasal pada menyatakan adab qada hajat. Faslun fi adabi qada'il hajati. Ini suatu fasal pada menyatakan adab qada hajat. Yang terjemah judul. Pasal pertama dinyatakan oleh pengarang yang mana yang dikatakan najis, yang mana dikatakan hadas. Pasal pertama dalam kehidupan sehari-hari, najis, hadas, mana najis, mana hadas. Yang pasal pertama sudah diringkas, sudah dirangkum semua. Sudah kita mengenal akan hadas, najis, baik besar ataupun kecil. Pasal kedua, yang tertib judul bukan.
Pasal kedua, pengarang menyatakan alat-alat untuk bisa menghilangkan najis atau menghilangkan hadas. Yang pasal kedua, pun kata najis kata hadas. Pasal kedua, alat apa yang bisa menghilangkan najis dan menghilangkan hadas. Pasal ketiga, cara kan? Yang pasal kedua, pun pasal ketiga, cara akan berdekai kiat istinja apa ya? Membuat sirah, ya kan? Cara menghilangkan. Pasal pertama kata najis, pasal kedua alat apa yang bisa menghilangkan najis, pasal ketiga bagaimana cara menghilangkan najis. Pasal keempat adab-adab. Nah, ini kaitan mau bagian akhlak atau tasawuf. Ya, ini bagian keempat bicara berbahasa kitab tahalli. Karena dua tahliyah dengan tahliyah. Kalau tahalli membersihkan, dan tahalli pakai ha yang menghiasi, yang terhadap. Ini membawa pahala. Di sana membawa juga pahala. Karena dia wajib. Yang fadilah, kelebihan. Yang penting adab-adab ketika qada hajat. Maka apabila engkau berkehendak masuk ke dalam, ya bahasa Melayu, tandas. Di Melayu apa itu? Betul. Tandas. Kali nanti dalam tandas. Nah, di kumum Melayu, pacik tandas. Tandas. Ini mana kau betul? Ini ada apa ini? Ya bahasa Malaysia, bahasa Melayu ni, kan? Tandas satu. Nah dong. Apa tandas? Yakni jambannya. Kenyamban. Jamban. Nah. Apabila engkau berkehendak masuk ke dalam tandas, apa tandas? Yakni jamban. Sama ada hendak qada hajat atau lainnya. Menyelamatkan diri. Supaya ada juga ada yang ingin bersembunyi dalam WC. Kayak toilet macam ada. Sama ada hendak qada hajat atau lainnya qada hajat. Mana lainnya qada hajat? Dan lain-lainnya kurang lain selain bersembunyi apa? Yang mana berarti? Ada yang berarti mana? Mandi. Yang lainnya. Maka, ini jawabannya. Maka sunat engkau dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri. Sunat. Hendak masuk, sunat melangkahkan kaki kiri ketika masuk dalam WC. Baik ingin lihat doi mandi bersembunyi, tetap dahulukan kaki kiri. Sunat. Jangan membawa balap. Ayo Pak tamu WC pun hari pertama sudah ada pahala. Jadi mendahulukan kaki kiri. Ulang. Jadi kerjaan kita masuk WC mendadak pertama kiri kan ada pahalanya. Dupit lah masuk lagi. Kaki kiri lagi. Dupit lah masuk lagi kaki kiri pahala lah. Kan banyak. Sunat pengertian kan mayusabu ala fi'li wala yu'aqabu ala tarki. Berpahala kalau kita kerja, tidak berdosa kalau kita tinggal. Yang bicara fikih, ini ulama tasawuf yang kalau dia menjadi kewajiban atas kita. Kayak dahulukan ketika masuk itu akan kakimu yang kiri, kasabah sunat.
Dan yang kedua tingkatan. Sunat yang pertama menaukan masuk ke kiri. Dan baca olehmu. Sunat yang kedua yang wawatap. Sunatlah. Dan baca olehmu pada ketika hendak, bukan pada ketika sudah masuk. Pada ketika hendak masuk. Pasti mentai dua. Yang banyak doa tetapi jangan baca doa, jangan baca doa ketika di dalam di luar. Bicara hendak kan belum masuk. Dan baca olehmu pada ketika hendak masuk itu, padahal engkau di luar tandasnya. Posisi kita di luar tandas, di luar jambar. Nah, ini kalau masuk, sebelum masuk, udah aman. Bismillahi a'udzu billahi minar rajsin najsil hubsil muhabbasyis syaitanir rajim. Nyati kita bu. Bismillahi a'udzu billahi minar rajsin najsil hubsil muhabbasyis syaitanir rajim. Dek, yang berdaya bakal narah orang tak hoksi, jangan hoksi. Rajsil najsil hubsil muhabbasyis syaitanir rajim. Katakan dulu dia menyulit berdiri sejenak sebelum masuk untuk baca terus. Oh, aku belum hafal Mubarakah. Dulu apa yang masuk ke dalam? Mudah kan? Nah, atau baca olehmu Bismillahi Allahumma. Yang tadi kita baca. Baik, bukan yang kau doa. Karena nih. Atau kan tahayul ini pilihan. Salah satu. Mungkin yang ma'ruf kita dengar. Bismillahi Allahumma inni a'udzu bika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang tahu jauhnya wal khaba'ith. Wal khaba'ith. Nah, lagi Pak surat Al-Duha fahadith bukan fahadis. Nanti dia fahadis. Akhir surat Al-Duha. Ya, yang sering saya baca keliru, baik doa yang di atas atau yang di bawah. Maka keduanya itu sama dua. Keduanya doa sama dua, beda lafaz. Beda lafaz tapi sama dua. Dan pada ketika masuk tandas itu, yang ketiga masih sunat. Sunat pertama dahulukan kaki kiri, sunat kedua baca doa. Baca doa bukan hanya karena ingin mengqadha hajat. Termasuk yang sembunyi di tanda baca doa ini. Ada di dalam Romi. Pertama ya. Sebelum habis doa jangan masuk dulu. Ada apa sunat? Yang aja praktek. Dan pada ketika masuk, masih belum masuk dan ketika kan kok jadi ketika masuk tandas itu jangan engkau beserta suatu yang surat di dalamnya nama Allah. Yang jangannya itu hukum haram atau hukum makruh beda jauh bulan lagi. Karena jangan ke larangan kedua, apakah haram memasukkan suatu tulisan yang ada lafaz Allah atau memang makruh? Ini mereka jawab bulan lagi. Nanti bicara oleh itu. Karena jangan diawali dengan kata jangan, larangan dua. Kalau tidak haram, makruh. Ini hanya nyatakan dari hukum makruh atau haram yang ditulis. Dan jangan engkau beserta sesuatu
yang tersurat di dalamnya sesuatu, yang sesuatu di umum, kertas, rupiah, bajet, unci, tungkat. Ingat tungkat boleh nama Allah. Apa saja yang sesuatu umum ini. Ini kan membawa rupiah la ilaha illallah. Jadi kalau ada pertanyaan apa hukum memasukkan peci yang ada tulisan lafaz la ilaha illallah dalam peti? Jawab larangan. Larangan tersebut haram atau makruh. Dan nama malaikat yang diuji yang tersebut surat di dalamnya. Kamu lihat nama Allah dan segala sifatnya Allah. Sifat Allah. Yuk kita pakai boleh. Sifat-sifat Allah, nama-nama Allah kayak masuk dengan sifat Al-Kabir, Al-Asmaul Husna. Jangan. Nama Allah dan segala sifatnya Allah dan sesuatu yang tersurat di dalamnya Al-Quran. Yasin boleh. Ada apa lagi? Yang mendapat pahala dengan sebab tinggal. Ia mendapat pahala kan dua cara, dengan sebab kerja dan sebab tinggal. Yang kerja dapat pahala wajib tunai, dapat pahala buat tinggal haram tinggal. Buno, nak tak mau WC. Kasuna dia lagi. Tak mau kaki kiri. Tak baca doa. Jangan masuknya ni. Yang ketiga mendapat pahala dengan sebab tinggal. Apa kita tinggal? Jangan memasukkan ke dalam kertas itu adalah sesuatu yang ada nama Allah. Sesuatu yang ada nama sifat Allah. Sesuatu lah yang di dalam sesuatu itu tersurat dalamnya Al-Quran. Dan yang tersurat di dalamnya nama malaikat. Dan nama Nabi. Aku bilang nama Nabi bukan Nabi Muhammad, Ambiya. Ambiya lepas jamak, berbeza Nabi. Tulisnya Khidir. Nabi Khidir. Kita masukkan nama Khidir yang ada tertulis itu dalam jamak. Jika melakukan perbuatan terlarang, cuma hukum tadi buku haram, buku makruh. Kalau kita kerja makruh, tapi dibenci oleh Allah. Kalau memang haram, karena ada orang final, apa hukum? Haram atau makruh, tapi jelas larangan. Ya, apa macam? Dipujuk lemburan, baru mendapat pahala tinggal larangan. Muta'ammidan. Apa itu muta'ammidan? Sengaja. Sengaja tinggal perbuatan haram dan makruh baru dapat pahala. Kalau tak sengaja, merupakan perbuatan pahala dengan sebab tinggal larangan. Melawan lah. Tentu benar. Nyo sesuatu yang nak besan nama Allah, mama, dalam kantong. Kantong baju yang mendapat pahala tak ada masuk sudah je paman atau tak tahu lewat nyata pahala bukan sengaja. Yang kedua pahala sengaja halang tak umum lah berarti anak-anak hati betul baca bukan kau di luar terbawalah nama Allah mengatakan bukan sengaja tinggal nama pahala ya rupanya berlupa pahala bersengaja itu sengaja. Pertanyaan ini untuk sengaja berlaku pun dah. Mantu tahu benar melek. Mantu benar melek benar jak beri dah. Ya, baik kenal lagi. Ya. Baru bertemu pahala. Mengerjakan wajib, mengerjakan sunat bersengaja baru ada pahala. Meninggalkan haram, meninggalkan makruh ada pahala bersengaja tinggal. Jadi jangan engkau beserta sesuatu yang tersurat di dalamnya nama Allah dan segala sifatnya Allah dan sesuatu yang tersurat di dalamnya Al-Quran dan yang tersurat di dalamnya nama malaikat dan nama segala nabi-nabi
masalah bahasa atau Melayu terkadang nanti. Kenapa? Ya, alasan. Nyo taklil, bukan dalil. Dalil ayat hadis kias ijma', taklil alasan. Apa alasannya? Karena yang demikian itu makruh. Titik. Ya, berarti kata jauh. Apa hukum memasukkan nama Allah yang tersurat di dalam sesuatu ke dalam mesej jauh? Makruh. Kapan makruh? Waktu yang sengaja pertama. Menyunan tua. Yang itu kan hukum fikih tua lupa kan. Lupa bukan dasar lupa sembahyang saja. Nak betul? Lupa sembahyang zuhur masuk waktu asar. Nak dosa? Ya. Hanya kata aja. Lupa bahwa ada kandang itu ada nama Allah, udah pulau itu. Nama kau? Tidak. Hah? Lupa. Lupa. Yang itu kau banyak kedua itu tidak katanya tersalah. Sudah mapai lewati. Ya? Sudah mapai lewati. Kamu apa? Sudah mapai lalu orang turun. Oh. Ya. Lupa. Jadi hukumnya makruh memasukkan dalam mesej nama malaikat, nama nabi, nama nabi, anbiya, nama Allah, sifatnya Allah, Al-Quran. Lima macam ini. Yang makruh memasukkan dalam mesej. Tak tinggal apa-apa. Sengaja kita kerja, karena dosa sebenarnya. Ya, sengaja katanya masukkan sengaja. Teringat dalam kantong ada tulisan Al-Quran. Masukkan hukum. Timbul lagi pertanyaan yang pertama Quran nanti hukum. Beda. Ada. Yang kat sengaja. Sengaja. Penghinaan sengaja. Jadi mudah. Bahasa kitab satu yang dibicara, yang lain itu masuk. Nah, mungkin di juga Bandung banyak kan? Nanti kertas kitab kait di webinar yang tersebut. Ya. Makruh hukum. Dan kata Azra'i nama orang. Nama ulama. Nyambung dengan Azra'i tapi tak makna. Belen dan kondor dan lain tentu kasih nama. Azra'i kok. Tafaulnya apa? Nama ulama. Azra'i, Tengku Azra'i. Apa kata Tengku Azra'i? Haram. Tidak, khilaf pendapatnya. Selain Azra'i, pendapat dalam mazhab Syafi'i makruh memasukkan demikian. Menurut Tengku Azra'i yang ulama besar. Haram. Masukkan nama yang tertulis nama malaikat haram. Memasukkan nama nabi haram. Memasukkan nama sifat nabi haram. Menurut pendapat siapa? Dan demikian lagi makruh. Demikian lagi makruh. Berkata-kata. Berkata-kata, berbicara. Pak, lalu sih, lalu apa? Nyokap posisi dalam landas. Dan demikian lagi makruh berkata-kata pada ketika salah hajat tuh. Ring tu telefon. Tengah doki, tengah dongeng. Ai ada kopi dek kafe dah. Aku tu ayu kopi tu orang ini. Ya, makruh. Dengan kata hajat besar. Oh, yang berkata-kata ni. Aku tak mau bila aku makruh. Ai nasima dalam mana? Berkata-kata. Masalah sengaja kadang-kadang. Karena ada kaidah kuno kan, la haramah ma'amarolah, la kirahah ma'ahajat. Jadi, datang orang itu hanya mengunci pintu tandas itu tidak terkunci. Datang orang berarti ada apa? Ada orang di dalam. Yang kan hajatan. Takut buka tu udang. Tak jauh lagi kalau nah atau bilangnya ya minimal dengan darurat. Ya karena hajat hanya 5. Nyandung aturan Islam tu baca
Waktu buang qada hajat ada aturan. Yang dapat pahala kalau katanya tinggal. Bapak tu nak pahala lagi. Mami anak kalau tidak ada ilmu mendapat pahala ketika qada hajat. Karena pahala dengan sebab tinggal makruh. Makruh rupanya berkata-kata pada ketika qada hajat itu. Maka jangan berkata-kata pada ketika itu sama ada dengan zikrullah atau lainnya zikrullah. La ilaha illallah makruh. Yang berapa yang kuat kan? Sebut zikir Allah subhanallah. Kita takut dengan waktu tanpa zikir. Awak tu kena saleh tak kena. Terlalu salih. Terlalu salih bapak qada hajat. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bukan? Tapi latih kan. Balai orang itu. Nah. Kan? Sama ada zikrullah menyebut nama Allah atau lainnya itu berapa biasa. Telepon. Lainnya zikrullah. Makruh. Yang sedang Allah hajat. Melainkannya makna melainkan hanya makruh darurat. Melainkan sebab darurat. Kalau sudah darurat maka yaitu tiada makruh. Titik. Sebut nama Allah ketika kalau hajat makruh. Kalau tidak ada kalau tidak darurat makruh. Kalau darurat hanya makruh. Panjang jauh. Allah meninggal. Kalau ada perasaannya mau meninggal dia yang ini. Keyu. Jauh lain-lain luar. Yang ada. Udah perak. Mai rai gok dia. Ada. Ada waktu insya Allah sudah berarti. Terdengar. Kena jauh. Makruh atau tidak? Darurat mananya yang mengambil Tuhan hukum. Nanti nak tak pulang boleh. Tak satu-satu je. Boleh lah, binalium. Assalamualaikum. Yang pertanyaannya akan tumbuh yang di masyarakat. Alek. Itulah berarti. Berarti kalau darurat tidak lagi makruh. Apa lagi tidak makruh? Zikrullah dan lainnya zikr. Terkadang jadi wajib. Kadang-kadang jadi wajib zikrullah tinggal qada hajat. Mana contoh? Maka jika ia bersin dengan doa bersin tu. Murah wajib. Apa wajib? Kuih alhamdulillah. Jin alhamdulillah. Video. Kenapa lagi? Kelele. Terkadang jadi wajib. Maka jika ia bersin sedang hajat, maka mengucap ia seseorang akan alhamdulillah di dalam hatinya. Di dalam hati. Alhamdulillah. Kan kata dia buat. Berarti berzikir terus latih dengan doa. Kena ikut tingkat para nabi ambianya, tingkat iman itu tidak pernah luput akan menyebut nama. Satu detik lupa akan Allah bahwa kafirun nyontuhnya. Mungkin ada apa ni? Tu baju dikerubah lanjut. Hati ini tidak boleh berlaku. Yang anak-anak apa? Berpahala dia. Berpahala. Yang alhamdulillah dalam hatinya juga. Dan kata titik tanya tersebut. Mendapat pahala ketika masuk WC tinggal perbuatan makruh. Kalau pendapat Azraqi haram. Dua-dua meninggalkan perbuatan terlarang tentu kalau sengaja dapat pahala. Lebih selamat karena keluar daripada khilaf. Yang kan khilaf.
Ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan makruh. Keluar daripada khilaf dan diubah ada nyumpamanya li nafsinya bukan nilai berzakir lebih selamat bahari. Ya. Nah, Dia nak bubur. supaya jangan ditanya ke kerja. Sama apa? Kalau ditanya guru kenapa kamu meyakini haram memasukkan nama sifat Allah lagi? Belum ikut puasa ini. Nah, karena apa? Dan pendapat Azrailnya kan ulama besar, bukan dalam kayasa, waktu dinyatakan masih ada ini, cuma kuat karena kuat. Apa ada malahnya? Apa ada tempat pegang? Kan oleh guru sih ada sesuatu yang nyaman, jauh banyak orang kira Azrail. Ya Bang Azrail, kamu Azrail dari mana mengatakan? Bisa menjawab. Kalau saya kena guru, jauh tu. Hah? Tinggal gerak Menyonat itu dengar. Sebab kamu jauh betul. Ini Kopiah agak-agak. Bangun. Kata aku yang kiri. Dalam hati menang ke. Takut alhamdulillah bersih. Faham? Itulah yang nak sebut-sebut asma Allah. Berapa tu? Betul. Alhamdulillah ya? Dalam hati. Itulah. Tiru betul. Cuma hukumnya jadi berternak bercaci maki. Nah, ada orang caci maki dalam ini. Nah, hidup tu bukan tu boleh cerita. Ada duduk tangga itu bikin kau kerennya aku. Berdengar Hikibit cek menukir Ya hari tinggal kena. Seperti itu dekat orang itu ada tidak ditulis. Hak hukumnya apa? Kalau berkata-kata dengan hana aja makruh karena sebab kata-kata ini, ya. Kalau keluar haram dari sisi yang kita keluarkan itu kata-kata kotor. Benar? Beda hukum. Gimana? Yang kita jauh dulu. Kira-kira dan kata Khatib Syarbaini ya pengarang kitab Iqna. Hanya kata mengaji kitab Iqna alamnya sekarang. Nah, kitab Iqna yang karang Khatib Syarbaini. Yang termasuk ashabil wujud. Sahabat-sahabat daripada Imam Syafi'i. Khatib Syarbaini. Mulanya Muhammad Khatib Syarbaini. Kenapa itu kamu terkenal? Pengarang kitab Iqna, ulama besar. Yang tafaulnya seperti itu. Kalau apa namanya? Azrail kan Khatib Syarbaini. Apa kata beliau di dalam kitab Iqna? Wa zahiru kalamihim annal qira'ata la tahrima hina izin fatukrahu wa inna qalahu azra'i lillahi bitaqdimil man'i. Apa artinya? Dan zahir perkataan sahabat Imam Syafi'i. Nah, kata Khatib Syarbaini. Dan zahir perkataan sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Apa yang zahir? Bahwasanya membaca Quran pada ketika kala hajat itu tiada haram. Kalau tiada haram apa makruh? Apa hukum? Maka yaitu makruh jual. Dengan kata Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hukum? Siapa yang berpendapat? Sahabat-sahabat Imam Syafi'i. Siapa yang berkata? Khatib Syarbaini.
Di mana dikata lam kitab ikna. Ya, tidak pun kemudian berinci referensi. Nah, tapi Anak kalau enggak percaya. Sudah lengkap referensi masih mendem anak percaya. Gampang kita. udah bebeknya. Yang bukan katakan yang kena take. Mereka bukan makruh membaca Quran ketika kata hajat bukan kena saya menyanyi. Kagak pendapat lo kan? Kita harus sedikit malam. Kalau mampu lagi ada hidayah, kitab susah dikit halaman 43 baris ke-7 dari atasnya. Benar. Dia pernah mulai belum pikirannya. Tapi beliau memang kelebihan ada hidayah. Mampu. Quran halaman bulan-bulan di bawah. Kitab bulan-bulan halaman bulan-bulan pengarang bulan-bulan wafat bulan-bulan di atas baris ketiga sampai sebelah kanan. Kita nyok ambil nok lah boleh. Ya sudah dari jangan begitu ya. Menurut memang satu kelebihan Allah memberi kelebihan ingatan. Kalau memang ingat Kailan. Jadi Tengku Khatib Syarbaini dalam kitab Iqna zahir perkataan sahabat-sahabat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu bahwasanya membaca Quran pada ketika qada hajat itu bukan haram tetapi makruh juga. Dan jika berkata Azra'i, berkata Tengku Azra'i sekalipun, dan jika berkata Azra'i sekalipun sekalipun Azra'i mengatakan haram, sahabat Imam Syafi'i tidak memang. Jadi mayoritas ramai Azra'i sendiri. Maka kalau berhujjah harus pendapat yang kuat, yang ramai ulun itu, bukan yang sendiri. Ini macam hari ni pakai rock. Dinafsih boleh. Maka ada Nabi Khidirnya hanya pakai. Mana hanya pakai hanya umum. Amalan Nabi Khidir. Kena ada amalan Nabi Khidir. Pilih nafsih, nafsah. Gairah itu menjawab mah. Kita pilih gara bunga ni. Dua-duaan itu akhir. Nabi Syekh Abdul Qadir Jilani. Yang kaki tinggi. Kalau kita ingin mengikut Syekh Abdul Qadir Jilani, ikut sendiri, jangan ikut banyak orang. Karena menyalahi dengan mayoritas ulama. Sekalipun Azra'i mengatakan haram, yang raya bahasa Arab, sekalipun yang raya, pendapat ashab Imam Syafi'i makruh baca Al-Quran ketika malam. Sekalipun Azra'i mengatakan haram, tetap makruh sahabat Syafi'i. Azra'i sendiri. Ramai-ramai. Mana sahabat Imam Syafi'i? Meramai untuk kerak-kerak. Orang lain ashabil wujud. Khatib Syarbaini, ulama-ulama, Imam Nawawi, Imam Rafi'i. Makruh membaca Quran ketika malam hajat. Bermula yang layak dengan membesarkan kalamullah itu yaitu tercegah membaca Quran pada ketika itu sekalipun. Dan demikian lagi ketik habis ni. Yang habis pengertian tulisan Khatib Syarbaini di dalam Iqna. Bermula yang layak dengan membesarkan kalamullah itu yaitu tercegah membaca Quran pada ketika itu sekalipun. Memang sambungan daripada sekalipun Azra'i mengatakan haram, bermula yang layak dengan membesarkan kalamullah. Ingin kita agungkan kalamullah, ingin kita memang membesarkan kalamullah sampai-sampai dalam WC yang dijual katanya. Tercegah membaca Quran pada ketika itu sekalipun makruh. Demikian lagi sunat, hanya mendapat pahala lagi kalau sengaja kerja.
Dan demikian lagi sunat pada ketika masuk, masih pada ketika masuk ke tandas itu jangan terbuka kepala. Sunat boleh kain-kain handuk, kuliah. Tanya kuliah kita mau katakan kuliah. Sunat semua. Kan sunat pertama kuliah katanya. Sunat tutup kepala ketika masuk apa aja. Hanya mesti dengan kuliah. Maka jawabannya benar. Tiap-tiap pakai peci tertutup kepala. Tiap-tiap menutup kepala hanya mesti pakai peci. Muslimin wajah. Mana dia kepiahan tak putih. Yang nak kusung, tarik kusung, dip oke. Supaya mendapat pahala sunat. Yang nampak Nabi itu ana bingung tidak ada daun kusung pada masa Nabi. Makanya umum umum. Ini kabinah orang kami masuk dalam masjid pakai daun kusung atas kepala. Kabinah tak mau raka. Itu apa sih bulan mereka masuk dalam masjid pakai daun kusung di kepala tak mau raka. Ini berapa? Ada yang mengajar pahala sunat. Yang dibilang tutup kepala, bukan pakai kain. Ya. Nabi bersengaja kerja dan sunat. Ya kan dari sunat pada ketika masuk ke tandas itu jangan terbuka kepalanya. Dan lagi seyogianya memakai jatuh kukunya. Ya, kita bukan. So dan punya tandas no jamban. Ya. Dan lagi seyogianya memakai pudak kene. Nyanyi di bawah jim titik 3. Titik 3 kalau jim baca nya kan? Atau J. Yang J berarti mencar kuku nah. Siapa tahu arti carku? Ini masa Melayu nyo sunat sih seyogianya memakai atau itu carku. Jangan jisir bapak. Ya, kaya. Dan sunat engkau dahulukan kakimu yang kanan pada ketika keluar daripada tandas. Itu keluar kaki kanan yang dapat pahala. Dan sunat engkau dan baca olehnya tatkala keluar daripada tandas itu di luar tandas. Sunatlah membaca waktu sudah sampai keluar. Kalau sunat, kita ada baca. Alhamdulillahilladzi azhaba anni ma yu'azzini wa aiki ala ma yang fa'ni. Ada lagu ni? Baru tadi malam apa yang dengar? Baru malam ini kita dengar doa yang sunat. Artinya apa? Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia daripada aku akan sesuatu yang menyakiti akan daku. Rupai sakit tu. Makanya itu sakit Rupai nikmat terbesar waktu kita berak keluarnya Allah belum. Yang atas pertolongan Allah. Bukan sebab terang. Lagi aku sedang terakhir. Ya, sunat membaca setelah keluar yang Nabi sebut. Alhamdulillahilladzi adhaba anni ma yu'azzini wa aika ala ma yanfa'ni. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan ia Allah daripada aku. Akan apa Allah menghilangkan daripada aku? Akan sesuatu yang menyakiti akan daku. Sakit itu.
dan mengekalkan ia Allah atasku yang memberi manfaat akan daku. Ya, pan manfaat le tu nama setelah keluarnya lega yang manfaat. Siapa yang beri? Allah. Ya, mana? Pakai dibin mana? Pakai kali itu mana? Ya. Atau baca olehmu ghufranaka alhamdulillahilladzi azhaba anil azan wal afani. Yang sering yang kita baca. Nanti deh ya. Mana sih? Kasih. Tahunya kan itu boleh. Anda sudah tahu nggak doa aku keluar di sini. Memang sudah tahu dari dulu lingkungan baca-baca ya tidak. Yang dua korma artinya apa? Ampuni olehmu kataku. Rupanya keluar WC minta ampun. Begitu salah berarti. Nah perbuatan salah kan datang dari begitu keluarkan. Ya Allah, kalau bahasa kita ampuni olehmu ya Allah akan daku. Ya Tuhanku, segala puji bagi Allah yang menghilangkan ya Allah daripada aku akan yang menyakiti akan daku dan memberi afiat ya Allah akan daku. Maka kedua doa ini sama dua titik.